Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini, ya. Ya, ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task, ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account. Ya, jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 3,92%. Dengan total market cap mencapai di 965 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia meningkat secara signifikan dengan harga di 21.230. Ya, bahkan kemarin weeknya sampai 21.500. Nah, itu tentunya adalah price range dari Bitcoin, ya, price range atas. Nah, itu merupakan peningkatan sebesar 2,5% dalam 24 jam terakhir. Dan untuk Ethereum, dia meningkat dengan sangat signifikan, basically 4 kali dari Bitcoin, dengan peningkatan 24 jam terakhir sebesar 10,54% dalam 24 jam terakhir, ya, dengan harga di 1.349. Dan selanjutnya untuk BNB dia meningkat sebesar 5,2%, dan untuk XRP meningkat sebesar 4,56%. Cardano sebesar 3,53%, dan kita bisa lihat harganya kembali di atas dari 44 sen, which is good, ya. Dan Solana meningkat sebesar 6,73%. Nah, jadi kalau kita bisa lihat, sepertinya Bitcoin dominance cenderung turun karena altcoins pada hari ini meningkat dengan cukup tajam, ya. Dan untuk Bitcoin, ya, kita kembali lagi dengan masih di price range sini, ya. Jadi kemarin dia sempat retest 21.500, tetapi masih belum berhasil tembus. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, secara harga tentunya naik, bagus, ya. Tetapi volume kita bisa lihat masih cenderung turun. Nah, ini satu hal yang cukup concerning, ya. Apakah Bitcoin bisa mulai menemukan lagi volumenya atau tidak? Karena kalau volumenya terus turun seperti ini, kemungkinan besar untuk menembus 21.500 cenderung sulit, ya. Jadi sekali lagi yang kita butuhkan untuk Bitcoin adalah peningkatan volume, ya. Nah, dan selain dari itu kita bisa lihat juga bahwa lagi-lagi 21.500 menjadi resisten, ya. Dan ini dia gunanya kita mengerti teknik analisis. Ya, kalau kita bisa mengerti teknik analisis, kita mengerti support dan resistance, kita bisa ngerti kenapa dia berhenti terus di daerah sini, ya. Dan sekarang kita akan geser lebih ke makronya, ya. Dan lagi-lagi Bitcoin masih sama, ya, dia masih stay di daerah yang kurang lebih di dekat-dekat EMA 200 weekly, ya. Dan dalam 20 jam lagi ke depan, ini akan menjadi minggu kelima di daerah EMA 200, ya. Dan untuk sekarang, ya, yang menjadi main support bagi Bitcoin masih di 19.300. Ya, di mana 19.300 ini adalah weekly close all time high di 2017, ya. Nah, sebelumnya tentunya kita bisa lihat ini resisten, ya. Dan di November Desember 2020 juga menjadi resisten selama 4 minggu. Tetapi pada Desember pertengahan 2020 akhirnya tembus dengan kuat, ya. Nah, jadi seperti yang gue sering bilang, ya, satu resisten yang kuat seringkali kalau sudah tertembus bisa menjadi satu support yang kuat juga. Dan faktanya kita bisa lihat ini memang satu support yang secara historically cukup kuat, ya. Dalam 4 minggu terakhir, dalam 5 minggu terakhir, kita bisa lihat itu sudah menyelamatkan harga Bitcoin sebanyak 1, 2, 3, dan 4. Ya, sudah 4 kali. Jadi 4 out of 5, ya, which is quite good. Dan kalau di daily-nya kita bisa cek sendiri sudah lebih banyak, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, dan gua harap kalian sudah punya posisi di situ, ya, karena lagi-lagi sudah 10 kali kesempatan untuk averaging di situ, ya. Dan kita bisa lihat, ya, walaupun masih cenderung sideways di antara sini, ya, 18.900 dengan 21.500, tapi overall quite good, ya. Tinggal satu aja PR-nya, ya. PR-nya adalah volume. Apabila Bitcoin menemukan volume, kemungkinan besar bisa tembus. Tapi kalau volumenya turun terus, ya, walaupun harga naik, biasanya akan ke-reject oleh resisten di atas, ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar, ya.
Untuk indeks dolar kita bisa lihat bahwa close pada tanggal 15 ya, itu ya masih menunjukkan dia rejection ya. Lagi-lagi ini market masih close. Kita bisa lihat di sini ya. Dan kalau lu mau sebenarnya cek ya demand dari indeks dolar saat dia lagi nggak open market, technically speaking ya, lu bisa mendapatkan gambarannya dengan cara lu lihat dia dengan stable coins ya. Misalkan USDT dengan IDRT gitu ya. Nah, biasanya lu dapat sedikit gambaran. Kalau dia menguat saat market tutup, biasanya ya dengan rupiah akan meningkat ya. Tapi lagi-lagi itu nggak terlalu super precise ya, jadi gue nggak sarankan buat lihat terus. Tapi just in case lagi market close seperti ini, bisa lu pertimbangkan untuk melihatnya seperti itu ya. Nah, tapi kita bisa lihat overall harapan kita adalah jelas ya. Kita berharap 108 bertahan. Kalau 108 bertahan ya dan dia mulai ke reject terus turun ke bawah ya minimal retest dulu 20, tentunya ini kan bisa menjadi nafas yang cukup baik untuk Bitcoin ya. Karena kita bisa tahu dalam 11 hari lagi ke depan, tepatnya tanggal 28 Juli ada peningkatan interest rate. Nah, itu tentunya akan berpengaruh terhadap cryptocurrency market. Atau lebih tepatnya secara historically berpengaruh terhadap cryptocurrency market. Karena kita tahu pada tanggal 10 Juni lalu, ya atau lebih tepatnya bulan lalu lah, bukan cuma 10 Juni, saat peningkatan interest rate, ada gejolak di markets. Ya, dan gejolaknya tentunya karena beritanya peningkatan interest rate, maka akan cenderung lebih bearish. Tapi, seperti yang kita sudah bahas beberapa kali di DCWT sebelum-sebelumnya, ini menjadi satu teori yang cukup menarik di dalam dunia finance ya. Apabila ya nanti peningkatan BPS mencapai 100, tetapi risk on asset seperti kripto, Nasdaq, S&P, Dow Jones dan lain-lain tidak drop, nah kita bisa lihat jangan-jangan the Fed mulai kehilangan trust dari markets. Kalau sampai gitu ya, kalau sampai the Fed meningkatkan dan drop, ya sudah. Berarti kemungkinan besar trustnya masih di situ. Tapi kalau dia meningkatkan sampai 100 BPS terutama ya, dan risk on asset nggak drop, ya baik lagi ya. Salah satu teori yang paling mungkin sekarang populer adalah the Fed mulai kehilangan trust ya. Nah, jadi tinggal kita tunggu nih 11 hari ke depan, apakah benar ya the Fed mulai kehilangan power atau jangan-jangan ya masih kuat mereka ya. Dan selanjutnya kita akan lihat ya untuk Nasdaq, S&P, Dow Jones lagi-lagi ya mereka semua masih lagi close marketnya ya. Kita bisa di sini market sedang close ya, market close semua karena sekarang hari Minggu ya. Salah satu kelebihan lagi dalam dunia cryptocurrency adalah dia bisa trade ya terus 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya. Sementara untuk indeks-indeks, saham, komoditis dan lain-lain mereka ada hari libur. Ya, apalagi saham ya. Saham ada jam makan siang, jam ini, jam itu, jam tutup kantor. Ya, seperti itulah kalian tahu ya. Nah, jadi untuk sekarang overall mereka semua sudah bisa dibilang mengikuti price action dari Bitcoin ya. Jadi kita tahu bahwa kemarin ini di-lead oleh Bitcoin duluan. Ya, jadi Bitcoin naik dulu, sementara Nasdaq, S&P dan Dow Jones sedikit terlambat. Makanya waktu itu gue bahas, ini aneh juga ya. Risk on asset lain belum naik. Nah, ternyata akhirnya mereka mengikuti Bitcoin dan ikutan juga ke ya price range yang kurang lebih mirip lah ya. Secara struktur kurang lebih mirip. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya lagi-lagi ya tanggal 28. Ya, itu yang menjadi pertanyaan paling besarnya. Kalau sampai tanggal 28 hasilnya buruk ya, 100 BPS ya atau bahkan lebih, ya harus siap-siap safety belt ya. Karena ada kemungkinan gejolak yang bearish ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara makronya. Dan buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi isinya, bukan juga financial advice. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk bisa ngerti charting. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk detail buy limit dan lain-lain kita akan bahas di belakang. Ya, dan sekali lagi ya, secara technical analysis kita bisa lihat di weekly terutama ya. RSI-nya, lalu di MA200 ini ya, ini adalah merupakan tempat yang sangat baik untuk akumulasi. Ya, secara ya minimal dari 2015 ya atau 2014 tepatnya. Nah, jadi lagi-lagi secara teknikal tempat yang bagus untuk akumulasi, tapi ya kita nggak bisa lupakan juga yang lebih fundamental seperti news, di mana the Fed masih terus hawkish ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overall markets. Oke, dan sekarang kita akan geser ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, nggak terlalu berbeda jauh. Yang pertama adalah di MA20 daily. Ya, ini adalah pengganti MA200 yang jebol kemarin di Juni awal ya.
Nah, sekarang MA20 ada di 20.397. Biar gampang kita buletin ke 20.400. Ya, jadi itu buy limit pertama. Yang kedua adalah 19.300. Nah, 19.300 ini adalah struktur yang kita bahas tadi, yaitu adalah weekly close dari all time high di 2017, ya. Nah, jadi ya lagi-lagi ya teorinya gampang sebenarnya ya. Satu resisten yang kuat ketembus bisa berubah menjadi support yang kuat, apalagi kalau multi tahun seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini buat lo yang sudah akumulasi beberapa kali di sini ya cukup oke ya, beberapa kali memantulkan harga Bitcoin di daerah situ. Nah, jadi lagi-lagi ini dia bukti bahwa technical analysis works ya. Walaupun kita bisa lihat secara fundamentalnya kita tahu bahkan bahwa the Feds masih sangat hawkish, ya, masih sangat kondisinya risk off. Tetapi support ini tetap bisa menahan. Kenapa? Karena technical analysis, ya. Bisa jebol nggak? Bisa, bisa, ya. Tetapi ada reaksinya kan. Nah, jadi technical analysis itu bukan, oh nih garis yang ini yang nggak akan ketembus. No, ya. Technical analysis adalah mencari di mana garis support dan resisten. Kalau ketembus, ya sudah kita harus sadar bahwa oh ternyata dia break, ya. Support dia ternyata lebih lemah daripada yang daripada misalkan selling pressure atau buying pressure yang terjadi. Ya, jadi lagi-lagi makanya jangan sampai berpikir bahwa technical analysis atau on-chain analysis adalah ilmu pasti. No, ya. Mereka ini adalah forecasting. Ya, mereka memprediksi. Ya, bukan mereka menjadi dukun yang tahu oh ini garis yang tepat atau ketuk palu lah harga ke berapa. No, ya sulit kalau seperti itu. Kalau lu berpikirnya deterministic seperti itu biasanya akan jeblos dan liquid lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan mungkin yang terakhir bisa juga di 15.670 di mana ini adalah satu statistik Bitcoin saat dia drop di bawah dari weekly atau close di bawah weekly 200 ya, seringkali terjadi drawdown sebesar 30%. Lebih tepatnya pernah terjadi 2 kali, di 2020 dan di 2015. Maka dari itu 15.670 adalah buy limit ketiga kita. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat, boom, ya dia naik dengan luar biasa besar. Dalam sehari dia kurang lebih meningkat sampai, kalau sampai ke week itu sampai 15%. Kalau close-nya sampai 10%-an, ya. Dan dengan jelas kita bisa lihat bahwa dia kemarin ketahan oleh 50, tetapi open-nya di atas dari 50. Kenapa bisa gitu, Bang? Karena MA50-nya lagi turun, ya, dan open-nya bisa di atas, ya. Nah, maka dari itu salah satu PR untuk Ethereum adalah bertahan di atas 50. Walaupun jujurnya rada susah kayaknya ya. Karena Bollinger Band-nya masih di bawah, ya. Ya, tapi baik lagi ya, masih mungkin saja ya tinggal kita lihat dalam 24 jam atau lebih tepatnya 20 jam ke depan, ya. Nah, akhirnya Ethereum kita bisa lihat mulai pecah ya secara strukturnya dengan BTC. BTC sedikit nge-lag ya. Kita bisa lihat BTC masih belum berhasil menembus resisten dia di sini atau price range atas dia ya. Sementara Ethereum sudah berhasil tembus. Sebelumnya dalam beberapa bulan ya minggu terakhir lah bisa kita bilang ya, dia kurang lebih sama secara price action ya. Nah, jadi untuk Ethereum sekarang ya buat lu yang kemarin nge-short di sini, ya ini salah satu pembelajaran belum terkonfirmasi ya resikonya lebih besar ya. Jadi buat lu yang nge-short di sini dalam kondisi sekarang kayaknya lebih baik cut loss ya. Dan ini lagi salah satu hal yang harus kalian pertimbangkan sebelum nge-short. Kalau kalian buka posisi futures harus siap cut loss. Kalau nggak siap cut loss mendingan jangan karena kalau nggak liquid lagi ya. Nah, jadi andaikan sampai kalian sudah cut loss, kalau kalian tetap pengen nge-short, mungkin bisa pertimbangkan apabila ya Ethereum gagal mempertahankan M50. Ya, kalau dia gagal, nah dia turun ke bawah, ya close daily di bawah dari M50 alias false breakout. Nah, lu mungkin bisa pertimbangkan untuk nge-short dengan target TP di 1242. Ya, tentunya ini buat yang lebih konservatif. Itu buat nge-short. Nah, untuk nge-spot ya, untuk spot ya lebih baik kita tahan dulu aja ya, kecuali lu yang memang kurang Ethereum ya, secara portofolio nggak seimbang. Nah, mungkin boleh pertimbangkan untuk buy limit di daerah 1242 atau kalau lebih agresif boleh di 50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum dan lagi-lagi harapan kita ya untuk ya tentunya untuk stay lebih bullish kalau bisa Ethereum bertahan di atas dari MA50. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Atom dan kita bisa lihat ternyata evening star-nya batal guys ya. Ya tapi lagi-lagi kalau lu yang sabar dan nunggu konfirmasi ya lu nggak akan buka short. Ya kalau buat lu yang nggak sabar mungkin sekarang nyangkut. Ya lagi-lagi ya setiap orang beda-beda. Tapi kalau gue pribadi lebih suka konfirmasi. Nah, jadi untuk sekarang Atom kita bisa lihat walaupun
ya, volumenya terus turun, tetapi harga cenderung bisa bertahan di atas dari $9. Kok bisa bang? Ya ini dia jawabannya ya. Kan gue bilang kalau BTC ya dia sideways atau dia drop, kemungkinan besar Cosmos nggak akan tahan dan lanjut drop benar-benar membuat evening star. Tetapi kalau BTC-nya naik, ya kemungkinan Cosmos aman. Dan kita bisa lihat ternyata bukan cuma naik tapi nge-pump ya. Ya rally lah ya sekitar berapa persen tadi ya 3%, 4%. Quite big untuk Bitcoin ya. Maka dari itu ya Cosmos juga bertahan. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, udah boleh akumulasi spot belum? Sebenarnya masih tipis jujurnya ya. Tapi technically speaking sudah bisa. Jadi buat lo yang tertarik untuk akumulasi atom secara spot, bisa lo pertimbangkan untuk buy limit di $9. Tapi gue sarankan jangan terlalu besar dulu karena lagi-lagi volume masih turun dan masih cenderung tipis close-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos, dan untuk yang pengen tetap nge-short, ya otomatis kalau dia gagal mempertahankan $9 dan jebol ke bawah, ya boleh pertimbangkan untuk nge-short. Lagi-lagi secara volume juga cukup mendukung ya. Jadi kalau sampai dia tembus $9 ke bawah, boleh short dan TP-nya boleh pertimbangkan di MA20 atau 50. Tinggal tergantung lu pilih sendiri, otomatis semakin ke bawah semakin beresiko. Oke, dan selanjutnya kita geser ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat akhirnya berhasil menaklukkan MA50 juga. Setelah berapa lama ya? Cukup lama. Basically terakhir kali itu wow ya daerah sini ya April 2022 sudah berapa bulan lalu ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa tentunya ini sangat dibantu oleh price action dari Bitcoin ya yang meningkat secara signifikan. Nah, buat kalian yang kemarin nge-short di sini, sebenarnya nggak salah ya, secara setup udah benar. Kita bisa lihat volume mulai turun, kemarin pada tanggal 15 Juli sudah mulai lebih banyak sellers, terjadi rejection, dan kalau lo nge-short lagi-lagi nggak salah. Tetapi, seperti yang gue bilang, kalau lo bermain futures, ya lo harus siap untuk cut loss. Dan ini adalah salah satu skenario yang harus kita siap untuk cut loss, ya karena terjadi momentum shift, ya. Nah, jadi lagi-lagi buat lo yang punya posisi short di sini bisa cut loss dulu aja, ya. Nah, andaikan lu tetap pengen nge-short, mungkin bisa pertimbangkan di $22 lebih 44 sen. Lagi-lagi tunggu konfirmasi, ya. Kalau dia reject lagi di sini, mungkin lu boleh nge-short dengan target TP di M50, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk shortnya. Kalau untuk spotnya, sebenarnya technically speaking lu juga boleh ya tambah posisi di MA50. Karena kita tahu bahwa AVAX masih belum kehilangan summer low. Ya, jadi ini masih valid untuk kita akumulasi secara spot, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX, dan lagi-lagi kita bisa lihat semua cenderung bullish ya. Nah, harapan kita adalah weekly close nanti ya, weekly close besok tepatnya jam 7. Itu semoga saja Bitcoin di atas dari 21.500. Andaikan di atas dari situ lebih cenderung bullish. Karena kenapa? Lagi-lagi secara struktur dia tembus dan mulai pecah lah seperti ETH. ETH sudah berhasil breakout. Nah, kalau BTC juga berhasil breakout, ini akan menjadi satu pertanda yang cukup bullish untuk crypto markets. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom, dan kita bisa lihat Phantom juga sama kondisinya ya, terselamatkan oleh BTC ya. Kemarin pada tanggal 15 Juli kita lihat bahwa dia reject oleh MA20. Dan kemarin kita waktu di CWT kemarin tanggal 16 ya, kita ingat juga bahwa dia cenderung reject dan bahkan harga mulai turun ke bawah sini ya. Tetapi Bitcoin berkata lain, akhirnya korelasi dengan Bitcoin menyelamatkan Phantom. Ya, padahal kalau kita lihat secara volume dia sendiri cenderung turun ya. Nah, jadi lagi-lagi kalau untuk spot gue pribadi MA20 belum pertimbangkan untuk akumulasi ya. Gue belum pertimbangkan untuk akumulasi di sini. Dan kalau kalian masih tertarik untuk nge-short FTM, mungkin bisa pertimbangkan dua hal ya. Yang pertama adalah apabila dia naik ke atas dan reject oleh MA50. Nah, kalau dia reject oleh MA50 di sini, ya lagi-lagi konfirmasi ya, jangan cuma asal kena pasang buy limit, karena bisa tragedinya sama kayak apa tadi ya, Atom ya kalau nggak salah. Nah, jadi pastikan sudah terjadi rejection. Nah, bisa TP di MA20. Kalau lo lebih greedy ya, boleh pertimbangkan di sini. Tapi jujurnya gue sarankan di MA20 aja, karena ada kemungkinan shift cenderung bullish ya. Nah, jadi kurang lebih itu. Yang kedua, kalau sampai dia gagal mempertahankan 20 dan jebol ke bawah. Nah, kalau jebol ke bawah, ya TP-nya mau nggak mau di sini ya, di sekitar 23 sen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita pindah ke Matic. Dan untuk Matic kita bisa lihat akhirnya dia berhasil mempertahankan lagi daerah 68 sen. Ya, lebih tepatnya sudah 2 hari mempertahankan pada tanggal 15 dan 16 Juli kemarin. Ya. Nah, ini tentunya satu hal yang baik karena kita tahu bahwa 68 sen ini adalah summer low bagi Matic di 2021. Ya.
Jadi, sekarang kita sudah bisa mulai lagi akumulasi Matic secara spot, ya. Luar biasa. Setelah basically dari dia drop di 11 Mei sampai sekarang tanggal 17 Juli. Ya, jadi kurang lebih sebulan lebih lah ya, nyaris 2 bulan lah. Ya, dia berusaha untuk tembus lagi ke atas dan akhirnya mulai menemukan momentum. Nah, jadi lagi-lagi buat kalian yang tertarik untuk akumulasi Matic secara spot, bisa pertimbangkan buy limit di 68 sen ya, atau kalau mau dibuletin di 69 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk spotnya. Untuk shortnya ya otomatis kalau dia jebol. Kalau dia jebol ke bawah ya, dia close lagi di bawah dari 68 sen, ya lu bisa short dengan target TP terdekat di 60 sen di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Dan lagi-lagi harapan kita adalah Bitcoin bisa close daily atau lebih tepat juga daily dan weekly nanti besok pada jam 7 pagi di atas dari 21.500. Kalau dia di atas dari 21.500, maka Matic dan kawan-kawan akan cenderung lebih aman posisinya. Oke, dan selanjutnya Cardano. Untuk Cardano ini literally sesuai dengan pembahasan kita kemarin ya, gue bilang kalau Cardano ya ingin tembus lagi 44 sen, yang diperlukan oleh Cardano adalah bukan demand dari Cardano itu sendiri, tetapi BTC. Kalau BTC bisa tembus 21.000, gue bilang besar kemungkinan Cardano bisa kembali reclaim 44 sen. Dan voila, kita bisa lihat walaupun volume turun ya, volume turun tapi harga bisa naik. Karena kenapa? Korelasi ya. Jadi lagi-lagi kalau lu mau lihat sebenarnya apakah demand dari aset ini sendiri benar-benar naik karena purely demand dia sendiri atau tidak, biasanya lu bisa cek volume. Kalau volume dia terus turun tapi harga naik dan dia altcoins, kemungkinan besar dia ketarik oleh Bitcoin ya. Nggak selalu, tapi kemungkinan besar seperti itu. Nah, tentunya ini kita belum selesai ya. PR dari Cardano jelas, yaitu adalah MA20. Nah, semoga saja pada hari ini Cardano bisa menemukan momentum lagi dan menembus MA20 di sini ya. Kalau gagal, jujurnya kalau mau nge-short juga sedikit kagok ya. Jadi lebih baik hari ini kita jangan trade dulu Cardano ya, kecuali lu pengen akumulasi spot ya terserah ya. Mungkin boleh pertimbangkan di 44 sen. Tapi kalau untuk nge-short, gue pribadi nggak sarankan karena terlalu tipis antara MA20 dengan 44 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano dan tentunya harapan kita adalah BTC close 21.500 atau kalau bisa di atas dari situ. Nah, maka posisi Cardano akan jauh lebih aman secara struktur weekly. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.